Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tutorial penggunaan aplikasi Rindu Model. Rindu Model adalah aplikasi atau platform yang merupakan suatu intervensi digital untuk mencegah terjadinya turnover pada tenaga keperawatan rumah sakit. Rumah sakit dapat mengetahui klasifikasi dan angka tingkat kecenderungan intensi turnover dan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap intensi turnover, sehingga manajemen rumah sakit dapat dengan cepat melakukan evaluasi serta perbaikan atau intervensi manajemen terkait faktor-faktor yang membuat intensi turnover meningkat pada tenaga keperawatan rumah sakit. Aplikasi ini berbasis web platform. Untuk mengaksesnya, kita cukup membuka web browser yang ada pada perangkat laptop atau HP dengan mengetikkan alamat link rindumodel.com. Ada dua mode penggunaan, yaitu user untuk manajemen rumah sakit dan user untuk perawat. Bagi rumah sakit yang ingin menggunakan aplikasi Model Rindu ini, bisa membuka di link tadi di modelrindu.com. Lalu perhatikan ada kontak kami, ya. Jadi manajemen rumah sakit bisa klik di kontak kami. Lalu mengisikan nama lengkap, nomor handphone, email, dan tulis pesan, lalu klik send message. Kontak rumah sakit yang masuk di aplikasi kami akan segera kami hubungi, dan selanjutnya akan berinteraksi apa dan bagaimana yang dibutuhkan. Bagi rumah sakit yang sudah mengisi di kontak kami akan segera dihubungi. Jika memang sudah terjadi kesepakatan, artinya rumah sakit bersedia untuk menggunakan aplikasi ini, maka rumah sakit diminta untuk memberikan nama dari perawatnya dan unit bekerjanya. Selanjutnya, manajemen rumah sakit akan mendapatkan akun dan password dari kami untuk mengakses output yang didapat. Begitupun juga dengan para perawatnya akan mendapatkan akun dan password. Akun dan password yang dimiliki perawat hanya dapat diketahui oleh perawat itu sendiri, dan hasilnya pun secara individu hanya diketahui oleh perawat itu sendiri. Rumah sakit tidak dapat mengetahui hasil per individu, dikarenakan rumah sakit itu sendiri hanya dapat menerima laporan hasil secara umum keseluruhan perawat, bukan per individu perawat. Artinya, rahasia data terjamin dalam aplikasi ini, dan tentunya tidak akan memberikan resiko pada perawat yang bekerja. Perawat yang sudah memiliki username dan passwordnya harus login dengan menggunakan akun tersebut, lalu klik sign in. Setelah itu, perawat akan masuk ke dalam halaman akunnya sendiri, di mana terdapat ada halaman input inform consent, input questionnaire, dan logout. Sebelum input kuesioner, perawat harus wajib mengisi input inform consent. Jika perawat belum mengisi input inform consent, perawat tidak bisa masuk ke dalam tahap input kuesioner. Perawat yang sudah mengisi kuesioner bisa dapat melihat hasil skornya, di mana terdapat hasil skor intensi turnover, karakteristik pekerjaan, stres kerja, komitmen organisasi, lingkungan, kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional, dan kualitas kehidupan kerja. Di sini juga terlihat sertifikat apa saja yang sudah dimiliki
perawat. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi perawat itu sendiri. Perawat bisa mengetahui di manakah kategori dirinya, apakah intensi turnover-nya tergolong sedang, rendah, atau tinggi, ataukah stres kerja yang dia rasakan tergolong rendah, sedang, atau tinggi, ataukah komitmen organisasinya pada dirinya rendah, sedang, atau tinggi, dan seterusnya. Tentunya hasil ini hanya diketahui oleh individu perawat itu sendiri, tidak bisa diketahui oleh perawat lain atau manajemen rumah sakit. Oleh karena itu, akun dan password hanya boleh diketahui oleh dirinya masing-masing. Rumah sakit yang sudah terdaftar juga harus menginput akunnya dengan username dan password yang sudah diberikan, lalu login. Manajemen rumah sakit akan masuk ke dalam halaman admin rumah sakit, di mana terdapat informasi laporan karakteristik perawat, laporan distribusi frekuensi variabel, laporan besaran pengaruhnya, dan laporan sertifikat perawat apa saja yang sudah dimiliki. Pada laporan karakteristik perawat, manajemen rumah sakit akan mendapatkan informasi tentang jenis kelamin perawatnya, pendidikan perawatnya, unit kerja, status perkawinan, status kepegawaian, kelompok usia, masa kerja, riwayat kerjanya, alasan keluar dari tempat kerja sebelumnya, dan alasan bekerja di rumah sakit saat ini. Pada laporan distribusi frekuensi variabel, manajemen akan mendapatkan laporan rekapannya, di mana terdapat informasi intensi turnover, karakteristik pekerjaan, ses kerja, komitmen organisasi, lingkungan, kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional, kualitas kehidupan kerja, dengan rekapan seluruh perawatnya, sehingga bisa terlihat masuk ke dalam kategori apakah rendah, sedang, atau tinggi. Dan di situ juga terdapat informasi, ada rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh manajemen terkait dengan kategori dari situasi tersebut. Selanjutnya, manajemen akan melihat juga laporan besaran pengaruhnya. Di situ terdapat informasi rekap hasil korelasinya, faktor apakah yang paling besar, sehingga akan terurut dari faktor yang paling terbesar hingga faktor yang terkecil, sehingga rumah sakit bisa mengevaluasi faktor apakah yang paling tinggi yang mempengaruhi intensi turnover perawatnya. Pada laporan sertifikat perawat, maka rumah sakit akan dapat melihat laporan sertifikat apa saja yang sudah dimiliki perawatnya, dan berapa persenkah yang sudah memiliki atau belum memiliki dari pelatihan-pelatihan yang terlampir. Dan ini sesuai dengan SNARS. Baiklah, demikian tutorial aplikasi ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.